Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa terdapat dosa yang lebih besar dibandingkan dengan berzina dan membunuh bayi hasil zina? Bahkan dosa ini lebih besar dari 1000 kali dosa zina. Berhati-hatilah karena perbuatan ini seringkali dan banyak yang melakukannya. Kira-kira dosa apakah itu? Dikisahkan pada suatu senja yang lenggang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-hayang yang pakaiannya serba hitam, menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat, hampir seluruh wajahnya tanpa rias muka atau perhiasan yang menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah meroyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucap salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apa dosamu, wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa alaihissalam. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya. "Dari perzinaan itu, saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, kemudian saya langsung mencekik lehernya sampai meninggal," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-rapi. Dengan muka berang, ia menghardik perempuan celaka itu. "Pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu," teriak Nabi Musa sambil memalingkan wajah karena jijik. Perempuan berwajah ayu itu, dengan hati bagaikan kaca membentur batu yang hancur luluh lantah, segera bangkit dan melangkah surut. Ia menangis terangguk-angguk dan keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah wanita itu keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam, Malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa. Malaikat Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidaklah engkau tahu dosa yang lebih besar daripada perbuatan itu?" Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar daripada kekejian wanita penzina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Malaikat Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab Malaikat Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa yang kian penasaran. "Yaitu dosa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa menyesal," jawab Malaikat Jibril. "Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," lanjut Malaikat Jibril. Mendengar penjelasan itu, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa salat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Bahkan ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan bersungguh-sungguh, berarti ia masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras.
orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Di dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan salat. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan ini adalah balasan bagi orang yang menyepelekan perintah Allah." Adapun ganjaran dosa ketika kita dengan sengaja meninggalkan salat fardu, di antaranya adalah jika 1 kali meninggalkan salat subuh, maka hukumannya adalah masuk ke dalam neraka selama 30 tahun. Sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Maka artinya, 1 kali dengan sengaja meninggalkan salat, maka bersiaplah akan mendekam selama 60.000 tahun di neraka. Jika meninggalkan 1 kali salat duhur, ganjaran dosanya sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Jika meninggalkan 1 kali salat asar, sama dengan dosa meruntuhkan Ka'bah. Jika 1 kali meninggalkan salat maghrib, sama dengan dosa berzina dengan ibunya jika laki-laki, atau berzina dengan ayahnya jika perempuan. Jika meninggalkan 1 kali salat isya, maka ia tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di bumi dan akan didesak untuk mencari bumi atau tempat hidup yang lain. Salat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun dan jangan ditinggalkan walau sekali, meski dalam keadaan apapun. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, melaksanakannya tepat waktu, serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk salat tepat waktu dengan istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.